Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erna. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang pijat rahim. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan habis lahiran nih para mom dipijat bagian rahimnya biar katanya biar kembali semula? Atau pernah dengar nggak sih dengan kasus turun berat atau peranakan turun pada wanita? Katanya terapinya itu harus dipijat biar rahimnya kembali ke semula. Sebenarnya boleh nggak sih pijat rahim atau pada saat rahimnya kita turun atau segala macam itu harus dipijat untuk kembali semula? Simak terus di channel, jangan lupa like, share, and comment. Makasih. Postpartum atau pijat pada saat masa nifas itu sebenarnya boleh nggak sih ya? Apalagi banyak yang ngomong udah kalau misalkan habis masa nifas itu dipijat biar rahimnya stay lagi, biar biar pada tempatnya, biar bagus lagi, nggak melorot segala macam. Atau dengan kasus yang turun berat atau peranakannya turun. Jadi kalau misalkan peranakannya turun itu rahimnya emang keluar ke bawah seperti buah alpukat gitu. Warnanya itu agak putih tapi kepich-pichan gitu, agak pink gitulah warnanya. Atau yang bahasa medisnya turun berat atau peranakan turun disebut juga prolap uteri. Prolap uteri sendiri adalah kondisi rahim yang turun ke bawah akibat dari ligamen-ligamen atau penjaga si rahimnya itu lemah atau otot-ototnya menjadi lemah, makanya itu bisa turun. Itu tadi karena biasanya peranakan turun itu katanya boleh banget namanya dipijat katanya biar stay kembali, biar nggak melorot segala macam. Itu katanya terapinya dipijat. Tapi rahim bisa turun atau bisa melorot, bisa kelihatan juga kalau misalkan rahim itu turun loh. Banyak faktor yang menyebabkan kalau rahim bisa turun. Salah satunya yaitu pertama persalinan pervaginam. Tapi tidak semua persalinan pervaginam itu mengakibatkan turun berat atau rahimnya turun ya, Mam. Biasanya persalinan pervaginam yang lebih dari 5 atau lebih dari 8 itu biasanya emak-emak zaman dulu. Kalau mama zaman sekarang kan anaknya cukup 2 ya, biasanya gitu, nggak lebih dari 5. Itu biasanya pengaruh dari faktor hormon, biasanya kurangnya hormon estrogen ya, bisa kurangnya dari kolagen juga bisa mempengaruhi turunnya si rahim. Jadi kalau misalkan rahim turun itu ligamen otot yang menyangga rahim itu sendiri menjadi lemah. Itu menjadi lemah ya karena kebanyakan anak atau kebanyakan melahirkan, biasanya begitu ya, Mam. Faktor lain tuh bisa seperti kalau ibunya sendiri sudah menopause atau usia lanjut. Biasanya kalau usia lanjut otomatis kolagen yang ada di dalam tubuh juga mulai berkurang nih, Mam. Biasanya itu juga berpengaruh pada penyangga atau ligamen yang untuk menyangga si rahim sendiri loh, Mam. Jadi itu bukan hanya persalinan normal aja ya, Bun. Jadi pada masa menopause atau sudah tua juga bisa mengakibatkan turun berat atau peranakan turun. Pengaruh dari prolap uteri atau peranakan turun itu bisa dari persalinan pervaginam atau persalinan normal yang lebih dari 5 atau biasanya anaknya banyak. Kemudian karena penuaan, menopause, karena pengaruh dari masalah hormonnya sendiri atau kurangnya dari kolagennya sendiri, itu bisa berpengaruh pada turunnya berat atau prolap uteri loh, Mom. Tentang prolap uteri atau peranakan turun biasanya ada 2 alternatif nih. Yang pertama dioperasi, yang kedua dipasang cincin atau ring. Gambarnya seperti ini ya, Mam. Uteri sendiri itu banyak faktor penyebab yang lain. Kalau misalkan ya penyebab faktor dari selain dari persalinan pervagina, kemudian penuaan, menopause, masalah hormon, ada faktor lain yang bisa menyebabkan turun berat atau prolap uteri loh, Mam. Salah satunya yang pertama sering mengangkat beban-beban yang berat. Kemudian riwayat merokok, minum minuman alkohol itu bisa berpengaruh loh, Man. Apalagi obesitas atau kegemukan itu pengaruh banget ke turunnya berat atau prolap uteri. Sembelit juga bisa berpengaruh. Kemudian terjadinya tumor panggul itu bisa menyebabkan turun berat atau prolap uteri ya. Kebanyakan yang sering aku lihat tuh kalau misalkan dipasang ring atau cincin itu adalah biasanya nenek-nenek yang sudah menopause, biasanya biasa ya. Kasihan gitu, udah nenek-nenek rahimnya turun kemudian datang ke rumah sakit, kasihan aja gitulah pokoknya. Bagi
para mam atau para mempunyai ibunya ya yang sudah menopause, kalau misalkan ada ciri-ciri yang pertama jalannya nggak enak, kemudian kalau duduk kayak kerasa ganjel, terus ada kayak keluar gitu dari kemaluan dari vagina, cobalah konsul ke bidan atau ke dokter yang terdekat biar tahu gitu itu sebenarnya prolaputeri atau tidak ya. Pokoknya kalau misalkan prolaputeri rahim turun itu emang gak enak banget, bawa jalan gak susah, kasihan aja. Apalagi kalau misalkan di rumah sakit itu banyak banget nenek-nenek, biasanya banyak kan nenek-nenek yang dipasang ring, biasanya kembali kontrol 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ganti ringnya gitu tuh. Emang kebanyakan si nenek-nenek yang terjadinya prolaputeri. Untuk cara tips ya biar tidak terjadinya prolaputeri, yang pertama ya minum yang mengandung kolagen juga berpengaruh ya mam. Kemudian senam kegel juga untuk mengencangkan otot-otot bagian panggul, itu senam kegel bagus mam. Dan intinya kalau misalkan rahim turun atau prolaputeri itu tidak boleh dilakukan pijat, apapun alasannya, apa biar rahimnya kembali ke semula atau segala macam, itu tidak bisa kalau dengan hanya menggunakan pijat ya mam, itu beda lagi. Soalnya karena ligamen-ligamennya atau yang menjaga rahimnya itu udah lemah, jadi tidak bisa dilakukan menggunakan pijat aja. Kalau melakukan pijat itu malah nanti takutnya organ-organnya lain, kita kan nggak tahu di dalamnya organ lain bisa kepencet segala macam, itu berpengaruh juga loh mam. Tapi kalau misalkan pijat pada saat persalinan itu boleh banget ya mam. Pijat pada saat persalinan itu bagus banget, biar namanya habis persalinan otomatis kan badan pada pegel semua, itu biar pijat biar rileks, kemudian bisa juga memperlancar ASI loh mam. Tetapi ingat kalau pijat pada saat masa nifas itu tidak boleh di bagian rahim juga ya mam, apapun itu alasannya tidak boleh di bagian rahim ya. Prolaputeri atau rahim turun juga sama, tidak boleh dipijat. Oke mam, videoku tentang pijat prolaputeri atau pijat pada masa nifas itu sebenarnya boleh asal tidak di bagian rahim ya mam. Sekian videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.